Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam, Kang Rizky. Saya panggil Halo, Akang ya? halo, halo. Ya. Boleh, boleh. Oke, ada nih Iya, siapa halo. nih? Kang, Mas Jule. Namanya jadi siapa tuh? Jadi aja. Ya udah deh, pokoknya welcome Mas Jule. Thank you host udah dikasih kesempatan ini saya untuk opening the session. Welcome to acara podcast Mas bertanya, musisi menjawab. Buat yang di bawah, thank you ya udah join di room kita. Mungkin langsung kita mulai aja ya untuk biar nggak bikin penasaran ya viewers yang di bawah tuh udah pada banyak yang nanya sih Kang. Sebenarnya Kang Rizky ini teh bukan tanya Kang Rizky teh saha atau siapa, tapi banyak yang penasaran Kang, apakah Kang ini masih aktif berkarir di musik atau sudah pure menjadi content creator dan pebisnis di TikTok gitu. Oke, mungkin boleh kita mulai ya dari Akang dulu deh memperkenalkan seperti apa saat ini kegiatannya, Siap. kemudian mangga Kang. Kita santai sih sesinya ini gitu. Ya, Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi. dari Rizky. Nama saya, nama aslinya Rizky Abdurrahman, lahir di Bandung 39 tahun lalu. Nggak perlu sedetail itu ya. Nggak usah di-spill juga itu Kang. Takut kelihatan tua ya, salah. Jadi sebenarnya kalau bermusik masih jalan, cuman kebetulan di akhir tahun lalu itu aku tadinya mau bisnis bareng sama Ade gitu, mau buka usaha sesuatu lah, usaha cerutu sebenarnya waktu itu. Terus Desember gitu kan mulai belajar, mulai ngulik dan nyiapin lain sebagainya. Di Januari aku ngobrol lah sama ibu sama Ade gitu. Pas ngobrol-ngobrol gitu akhirnya diurungkan niat yang usaha sebelumnya tuh. Terus ngobrol sama ibu pengen usaha lagi karena ibu tuh kan dari dulu sebenarnya memang jago banget masak ya gitu. Dari zaman aku kecil tuh memang sering banget kayak bikin usaha catering, terus buka rumah makan dan lain sebagainya. Memang masakannya enak banget gitu. Terus sering jualan juga gitu. Kalau misalnya memang ibu lagi santai, kebetulan beberapa tahun ini ibu lagi barengin Ade di Sukabumi karena Ade baru lahiran gitu-gitulah. Nah ibu pengen usaha lagi, akhirnya aku saranin kenapa nggak bikin makanan ready to eat gitu, makanan yang kita bikin sekali tapi bisa awet dan dijual lebih luas jangkauannya. Kalau ibaratnya kayak jual di platform pesan makanan ya kayak GoFood atau yang lainnya gitu, dia kan harus standby di tempat dan jualannya tiap hari, jangkauannya juga cuma satu kota itu doang gitu. Akhirnya kita mutusin buat bikin sambal karena waktu itu nyokap juga jago bikin sambal kan gitu. Dan kebetulan aku lihat di pasaran itu si sambal ini pemainnya masih sedikit gitu. Di luar di luar usaha sambal yang udah lama yang established kayak Bu Rudi dan lain sebagainya gitu yang udah lama. Nah, sambal-sambal yang agak kekinian itu baru kurang lebih 5 merek waktu itu gitu. Terus ya udah akhirnya aku mulai nyiapin semuanya, nyiapin modal, terus nyiapin tempat, struktur usaha dan lain sebagainya gitu. Kebetulan memang ada kendala, aku nemu desainer si produknya ini temen kebetulan kenal sebenarnya, tapi ya aku nggak tahu kenapa tiba-tiba lama lah gitu bikin desain itu sampai 3 bulan karena kepotong lebaran, bulan puasa dan lain sebagainya dan ada masalah apa-apa. Akhirnya timelinenya mundur tuh gitu. Yang harusnya kita rilis di bulan Juni awal, jadinya bisanya di Juli gitu. Itu udah lumayan telat, hampir 1 bulan lebih lah gitu. Kayak gitu. Nah si musik juga sebenarnya masih jalan, cuman memang kebetulan aku benar-benar terlalu konsen di usaha. Jeleknya aku tuh kalau misalkan fokus sama sesuatu agak susah buat mikirin yang lain dulu. Jadi kemarin tuh dikesampingkan dulu buat yang musiknya, buat yang nyanyinya. Ada beberapa tawaran alhamdulillah, tapi memang kagok lah ya gitu. Jadi aku nggak ambil, kecuali ada 3 kali acara dari temen yang sama dan kalau dari temen yang itu aku nggak bisa nolak gitu. Jadi cuman ada 3 kali manggung dalam 7 bulan kemarin, acara internal sih sebetulnya gitu. Jadi cuman nerima itu aja, sisanya ngurusin usaha sampai alhamdulillah tanggal 1 Juli kemarin si Sambal Duda ini bisa jualan gitu, kayak gitulah. Akang, banyak yang penasaran. Sebenarnya jujur ya, kenapa sambal duda Kang? Kenapanya
jujur aku agak bingung waktu itu pilih nama ya, ngobrol sama ibu juga kan tadi sambal dapur apa gitu, cuman itu kayak agak mainstream gitu namanya. Nah itu dia, kenapa mesti duda? Itu ada pertanyaan. Agak konvensional gitu, karena memang relate sama si makanan ya kalau nama-nama kayak gitu. Nah kenapa enggak aku mikir bikin nama yang agak nyentrik lah, agak nyeleneh. Kenapa aku pilih Duda? Karena memang aku juga Duda gitu dari tahun 2010 tuh sampai sekarang belum nikah lagi gitu. Jadi itu akhirnya aku jadiin nama dan alhamdulillah ibu juga setuju kan waktu itu kan. Ya udah kita maju dengan nama Duda. Sebenarnya rencana bisnis juga nggak cuma sambal waktu itu. Aku pengen bikin produk-produk lain gitu. Ada 3 produk lain yang udah aku rancang gitu, skema bisnisnya. Terus aku bikin kayak PT sih belum ya gitu, belum sampai PT. Cuman ibaratnya aku bikin holdingnya tuh Duda Company namanya itu gitu. Jadi nanti ada produknya, ada sambal, terus rencana insya Allah ada kopi, ada misalkan kayak pewangi ruangan dan lain sebagainya kayak gitu-gitu lah. Tapi itu menuju lah gitu. Ini buat awal fokusnya dulu si sambal ini. Gitu. Kenapa namanya Duda? Karena memang Duda gitu. Gua ada pertanyaan. Apakah ini sementara aja, misalnya mungkin karena urusannya off air lagi nggak rame, sekarang jadi solois, pindah haluan menjadi bisnis, terus habis itu kalau misalnya bisnisnya udah jadi, apakah ada kemungkinan kembali lagi ke musik gitu kan? Sementara ini kan kita pindah profesi menjadi seorang pengusaha sambal segala macam. Gimana kalau misalnya usaha ini berhasil? Apakah ada kemungkinan Rizky akan balik lagi ke musik? Oke. Jadi Mas Jul, dari tahun 2011, dari semenjak aku cerai lah ya gitu, dari 2010 sebenarnya, aku emang udah kepikiran buat usaha dari dulu tuh gitu. Dan kebetulan aku udah sempat bikin cafe 3 kali di Bandung. Dulu pertama kali itu 2011 kalau nggak salah, di daerah di Patiukur aku bikin cafe kopi. Dasarnya karena sebelum aku masuk Titans aku sempat kerja di cafe jadi barista. Akhirnya aku kayak punya pengalaman, punya dasar buat produksi kopi lah ya gitu, produksi kopi seduh, kopi minum gitu. Akhirnya aku nyoba bareng sama temen waktu itu 2011 dan jalan 2 tahun setengah. Di 2016 aku juga sempat bikin kafe dan alhamdulillah 5 kali lipat lebih besar gitu. Itu pun aku masih jalanin si usaha. Suaranya double ya. Oke. Sebentar dulu Bang Amir ya. Oh, Om Amir, apa kabar? Udah lama banget gak ketemu deh. Jadi aku jalanin usaha itu sambil masih ngeband sama Titans waktu itu gitu. Terus pas udah keluar dari Titans, ada temen sempat bikin cafe, terus aku coba bantuin buat bikin ngebantu buat ngebangun juga gitu. Dan itu pun aku masih sambil bermusik gitu. Terus ya musik itu sebenarnya nggak akan pernah berhenti kalau aku sih gitu, bakal terus jalanin. Ini pun sebetulnya sekarang sebenarnya bukan berhenti sih, ya mungkin kayak break sebentar lah. Kalau kata Noah Teama hiatus gitu, hiatus dulu buat nyanyi gitu. Terus si sambal ini alhamdulillah rencana aku dari kemarin tuh aku benar-benar nyiapin dari nol semuanya sampai si produk ini bisa jualan. Terus mudah-mudahan dengan tim yang lengkap gitu ya, aku udah bisa ninggalin, udah bisa autopilot. Aku cuma tinggal ngontrol kayak misalkan penjualannya ada berapa, terus ibaratnya kayak ada keluhan apa hari ini, ada masalah apa, aku paling ngontrol dari jauh. Nah udah aku ngeset kayak gitu, aku bisa fokus lagi ke musik. Jadi sebetulnya musik itu nggak akan ditinggalin. Syukur-syukur kalau misalkan usahanya jalan, terus akunya juga ibaratnya balik lagi sibuk di musik, terus ibaratnya kayak saling dongkrak dua-duanya lah gitu ya. Entah ibaratnya aku yang solo lagi atau mungkin ada proyekan lain, ibaratnya kayak namanya juga naik lagi gitu, eksistensinya naik lagi, terus si sambal dudanya juga keangkat lagi. Jadi kayak kayak saling menguntungkan lah dua-duanya kayak gitu. Harapannya sih begitu. Gitu. Kang sendiri tuh bisa masak, Kang? Atau memang hobi masak? Atau gimana tuh? Kenapa harus sambal sih, Kang? Nggak kepikiran bisnis-bisnis yang gahar gitu yang apa ya? Kemarin sih baru ya itu kayak tadi aku bilang jadi ada beberapa bisnis yang aku pikirin, cuman karena memang ibu yang pengen usaha duluan, jadi aku ngeduluin ibu sih gitu, ngutamain dulu yang usaha yang bareng sama ibu. Kalau misalnya ini udah jalan ya aku baru coba fokus mulai bisnis yang lain kayak gitu sih. Terus
Kenapa sambal sih? Sebetulnya ibu tuh waktu itu sempat nyaranin kayak bikin, sekarang juga banyak kan kayak orang jual apa ya, mercon, terus daging apa gitu yang dia dikemas juga gitu. Tapi bukan sambal. Tapi sebenarnya kurang lebih itu sama gitu. Yang mereka jual tuh kurang lebih rasanya pedas-pedas terus dibungkus. Nah kalau kita juga jualnya dibungkus juga dan pedas juga, cuman lebih otentik, lebih identiknya ke sambal gitu, bukan lauk gitu kayak gitu. Jadi ntar juga mungkin ada apa ya, kayak ada inovasi baru, mungkin ada produk barunya lebih ke itu sih, tetap di makanan kalau yang korelasinya masih sama sambal kayak gitu sih. Oke. Rizky, gue pengen nanya nih, Ya. jujur aja, lebih menyenangkan disebut orang Rizky vokalis atau Rizky Kang Sambal? Gimana perasaan itu? Artinya kalau siap berbisnis, artinya banyak orang akan melupakan Rizky sebagai seorang vokalis gitu kan, karena lu sibuk dengan bisnis. Nah, gimana perasaan lu? Apakah lu lebih nyaman menjadi Rizky seorang vokalis atau Rizky sebagai Kang Sambal? Jawaban Sambal jujur dong. aku ya mas ya. Jawaban jujur aku ya. Dari dulu aku bermusik juga aku nggak, jeleknya mungkin ya. Mungkin orang kayak punya obsesi, gua tuh pengen jadi musisi yang sukses gitu. Gue pengen jadi penyanyi yang sukses, penyanyi yang dikenal banyak orang. Atau misalkan kayak sekarang gue lagi usaha sambal, gue pengen jadi pengusaha yang sukses. Bukannya nggak ada obsesi besar ya, cuman apa ya, aku tuh terlatih buat ya udahlah semua jalanin aja sebaik mungkin. Harapan punya, obsesi punya, tapi nggak setinggi itu. Jadi nggak berharap orang menganggap gue tuh masih musisi atau vokalis, atau mungkin nggak menganggap orang nggak menganggap gue tuh pengusaha gitu. Jadi apa yang dilakuin sekarang dijalanin sebaik mungkin. Hasilnya mau orang bilang aku lebih ke pengusaha, mau bilang aku lebih ke penyanyi, ya terserah mereka sih gitu. Nggak apa ya, maksudnya nggak berharap orang anggap aku apa sih sebenarnya gitu, intinya gitulah. Kang Jule mau Agak tahu terlalu santai nggak? soalnya gitu. Mas Jule mau tahu nggak kenapa Kang Rizky itu melirik bisnis kuliner alias sambal? Karena sebenarnya Kang Rizky mah tahu bisnis F&B itu 2024 pertengahan sampai akhir nanti itu lagi naik-naiknya, lagi bagus-bagusnya. Semoga ya. Jadi iya, jadi beliau melirik gitu di situ. Kansnya ya pasti. Sebenarnya aku bilang F&B telat mah juga tidak sih. pernah akan mati ya. F&B menurut Iya. gue sampai kapanpun selama orang masih makan ya nggak bakal pernah mati gitu. Iya. F&B yang online mungkin ya, yang jualan online mungkin. Iya. Maksudnya Mbak Dian gitu. Nah, Ki, gue juga agak gimana kaget pendapat kemarin. lu? Lanjut. Oke. Agak kaget kemarin tuh. Jadi pas di Februari mulai nyiapin si bisnis ini tuh kan kayak tadi aku bilang, si produk sambal kemasan ini cuma ada 5 merek ya gitu. Terus akhirnya jarak berapa bulan sambil nyiapin dan lain sebagainya tuh, sambil nyiapin bisnis ini sampai si produk ini keluar awal bulan ini, aku hitung ada 35 merek produk sambal yang sama gitu ya, dengan bentuk dan ukuran yang sama, varian yang sama kurang lebih. Namanya aneh-aneh dan ada 35. Jadi aku nggak tahu kenapa tiba-tiba dalam beberapa bulan ini trennya samaan gitu. Yang aku lihat bikin produk sambal ini, yang lain juga bikin, ya mungkin memang trennya lagi ke situ gitu. Iya. Ya mudah-mudahan Gua tuh bisa termasuk bersaing. orang yang nggak update lagi sih sama Lucky. Iya. Gue mau cerita dikit. Gue pernah menjadi juri sama Ariski tahun 2000-an. Waktu Iya, itu iya. program salah satu TV, Charlie mencari apa gitulah, pokoknya ada gitu-gitulah. Iya. Jadi gue udah cukup lama kenal sama Rizky gitu ya. Habis itu kita ketemu 2019 waktu itu Drive X Anji waktu itu ya. Kita sempat foto-foto bareng gitu. Iya. Dan beberapa bulan yang lalu atau mungkin tahun kemarin gue melihat sebuah konten dari Adi Xnaf. Oh Dan dia iya. nge-review lu nyanyi. Ya, gue bilangin, Nyanyi lagu Naf ya? kenapa nih sekarang Rizky ini? Terus kemarin gue dapat kabar pas lihat lu jualan sambal nih. Wah, luar biasa ya. Ini pertanyaan gue nih. Selama lu mungkin tidak bersosialisasi secara langsung dengan teman-teman band ya, sibuk dengan produksi sambal, lu banyak main TikTok, lu banyak cover-cover segala macam, lu memantau nggak sih band-band yang pernah lu ikutin? Contoh The Titans, terus Drive segala macam. Gimana pendapat jujur lu tentang band lu yang bernama The Titans dan Drive? Jujur. Oke. Hati-hati jawabnya Ki. Awan, nggak akan disomasi lah. Oke, yang pertama
aku tuh tipikal orang yang malah lebih parah introvertnya gitu. Orang banyak bilang aku tuh introvertnya parah banget gitu dibandingkan introvert yang lain. Pertama itu. Jadi kebanyakan lebih seneng buat tinggal di rumah sendiri atau di kamar sendiri gitu ya. Terus komunikasi lewat smartphone lah, atau mungkin interaksinya kayak sempat waktu itu juga memang kita kena COVID ya bertahun-tahun. Terus akhirnya aku lumayan sibuk nge-live, bener-bener nge-live tiap hari hampir setahun. 11 bulan tuh bener-bener hampir tiap hari gue nge-live di aplikasi sebelah lah gitu. Dan itu kayak keenakan gitu, kayak punya panggung sendiri buat aku kayak latihan nyanyi atau mungkin kayak punya konser sendiri tapi online gitu waktu itu. Gara-gara si COVID itu sendiri dan kebiasaan itu juga aku jadi jarang bersosialisasi sama teman-teman band di real life ya, kecuali memang teman-teman yang memang sering ngumpul. Kebetulan aku juga kayak ada kumpulan, biasanya setiap bulan tuh ada pengajian rutin dan kayak Ivan Seventeen, terus Ardanaf, anak-anak Lasca dan teman-teman musisi dan seniman lain tuh ngumpul di situ. Paling di situ aja, jadi kayak bener-bener circle-nya tuh apa ya, kayak nggak banyak banget lah aku tuh gitu. Punya temen yang kebilang temen tuh paling cuma kehitung di bawah 20 orang yang bener-bener sering ketemu dan tahu gitu. Terus jadinya memang dari bawaan dirinya juga bukan nggak update, karena memang nggak pengen update, khususnya buat teman-teman band lama ya gitu kayak Titans sama Drive. Setelah aku semenjak keluar dari Titans contohnya, aku tuh nggak pernah lagi komunikasi sama sekali sama teman-teman Titans gitu. Sampai akhirnya 2 tahun lalu aku sempet nggak sengaja ketemu Imot sama vokalis yang terakhir ya, Reski, di studio itu, terus ngobrol-ngobrol selewat basa-basi lah gitu. Habis itu ya udah, aku nggak ada komunikasi apa-apa. Terus sama Drive juga sama, semenjak kemarin mereka memutuskan buat ganti vokalis gitu. Ya udah, aku pikir ya mungkin kalau berteman, kalau misalkan ketemu ya kita temen baik gitu, maksudnya nggak ada masalah kan gitu, ngobrol apa segala macam. Tapi memang kesempatan buat ketemu itu jarang gitu. Dan buat aku sendiri nggak ada kayak misalkan say hi di grup atau di telepon atau di WhatsApp gitu, kayak ya buat apa sih sebenarnya gitu. Kayak mereka udah hitungannya mantan, aku tuh tipikal orang yang sebenarnya ya gitu, maksudnya nggak mau berhubungan lagi dengan mantan, entah mantan pacar atau mantan kerjaan atau mantan misalkan band gitu sebetulnya ya. Jadi dari 2017 pas aku keluar Titans itu baru mungkin 2 bulan lalu aku ketemu teman-teman Titans gitu. Ada beberapa teman-teman Titans ketemu, terus akhirnya ya ngobrol gitu kayak gitu. Ya kita baik-baik aja sih, cuman balik lagi buat update, aku nggak pernah update lagi kabar dari teman-teman yang memang pernah kerja sama aku. Terus ke depannya bakal ada kayak gimana. Sebenarnya prinsip dari aku tuh nggak pernah balikan lagi sama mantan. Cuman kalau misalnya memang ada satu dan lain hal yang ibaratnya bisa dikondisikan, bisa dikerja samakan gitu ya, kenapa enggak sih? Karena balik lagi khususnya buat Titans ya, mau gimana pun juga mereka adalah rumah yang pernah bikin namaku besar lagi juga gitu, kayak gitu sih. Ada apa ya, kayak ada rasa utang budinya lah gitu kalau buat Titans sih gitu. Siap. Ki, mau nanya nih Ki. Ya. Ini kan udah ada beberapa single ya, kalau nggak salah ada 3 ya. Oh oke. Yang Aris. Oke. Nah ini kan berbeda banget genrenya dengan waktu di band kemarin, termasuk di Drive itu berbeda ya. Nah, Ya. apakah ini genre yang bener-bener genre Kiki sendiri, yang memang ini gua banget gitu? Nggak diatur soalnya sekarang, Vin. Kalau sekarang kan Iya. nggak diatur. Itu kan ada Coba dong cerita Oke. sedikit Ki. Jadi cerita awalnya pertama kenapa gue tiba-tiba jadi solois, gara-gara sebenarnya dari dulu, dari pertama kali bermusik itu nggak pernah kepikiran sama sekali buat jadi seorang solois, karena jiwanya tuh dan lahirnya di musik tuh dari sebuah band kan gitu. Jadi jiwanya tuh gue kayak pengen jadi vokalis band ya, yang di belakang tuh ada personil, terus gue nyanyi tuh ngehibur penonton gitu, kayak gitu, kayak ada satu tim lah gitu. Jadi belum pernah kepikiran jadi solois, sampai satu ketika ada namanya Gembok, dia pernah jadi road manager Drive juga ya. asik. Gembok tuh kan Gembok udah nggak pegang Drive waktu itu juga, nggak ada hubungannya, karena Gembok lagi sibuk bikin tour travel umroh kalau sama istrinya. Berapa kali ketemu pas gua waktu bikin cafe tuh, pas mau keluar dari Titans, dia tuh kayak menyarankan, Ki,
lo tuh punya nama, lo tuh punya muka ibaratnya ya, punya penampilan gitu, terus suara juga ada. Kenapa sih lo nggak kepikiran buat jadi solois? Ya alasannya sama sih, dari dulu tuh nggak ada jiwa buat jadi solois gitu, nggak tahu kenapa belum minat gitu. Sampai 3 kali Gembok datengin gue terus nge-suggest, Ki udahlah lo jadi solois, lo jadi solois. Nah pas keluar dari Titans 1 atau 2 bulan setelah keluar itu Gembok masih apa ya, kayak udah lo jadi solois biar gue yang bantuin deh, gue yang bantuin. Akhirnya ketemu juga sama vokalis Purpose ya, Kang Lutfi waktu itu, sama Roberto Peter juga. 3 orang itu yang akhirnya mempersiapkan gue buat udah lo jadi vokalis, jadi solois, kita bantulah ibaratnya gitu dari belakang gitu, dari buat awalnya itu. Sampai akhirnya ketemu label namanya Mans waktu itu di daerah apa namanya itu? Ya. Di daerah deket Mansur, Buncit ya? gitu kalau nggak salah, Pak Mansur. Udah kontrak sama itu, terus kita ngobrol-ngobrol soal konsep, kenapa ngambil genrenya ini kalau dibilang sama temen-temen itu adult kontemporer gitu, jadi kayak lebih ke grande. Karena memang pertama biar ini sebenarnya mungkin konsepnya beda jauh sama apa yang aku lakuin di band, mungkin pertamanya itu. Tapi keduanya karena memang aku juga dengerin musiknya nggak banyak sih gitu. Jadi referensi paling utama dari dulu tuh cuma Coldplay gitu. Betul. Dan ini jauh kan dengan British ya, itu loh maksudnya itu. Jauh banget. Iya, lagu-lagu kedua, genre kedua yang aku paling sering dengerin tuh sebenarnya lagu-lagu kayak Frank Sinatra, Bublé, terus lagu-lagu lama kayak gini lah gitu. Sampai akhirnya ketemu juga sama Catur Septembrianto. Dia kayak songwriter terus arranger kayak gitu. Terus dia punya lagu nawarin, nih lagunya ini nih mau nggak gitu. Dari kemarin tuh gue mikir lagu ini tuh cocoknya kenapa gue mikir cocoknya sama lu gitu. Jadi gue pengen lu yang nyanyiin. Dibikinlah si genre musiknya yang kayak Wanita Sepertimu itu lagu pertama. Itu yang pertama. Nah kalau yang kemarin Menjadi Bahagia itu kayak project iseng doang, ngisi kegiatan pas waktu COVID, karena memang nggak ada kegiatan banget kan. Aku coba bikin video klip sendiri, nge-recycle lagu lama yang dari Titans, ciptaan aku, akhirnya keluar Menjadi Bahagia gitu. Itu kayak rekaman sendiri, bikin video klip bener-bener sendiri, dibantuin temen yang nge-shoot gitu doang, terus aku ngedit sendiri gitu. Sampai akhirnya di tahun 2022 kalau nggak salah, tahun lalu akhirnya si single Istriku bisa keluar. Single Istriku pun itu sebenarnya lagu yang dipersiapkan di tahun 2020, pas banget sebelum lockdown gitu. Pas mau lockdown, Istriku keburu COVID, udah akhirnya kepending sampai tahun lalu kayak gitu. Nah ini banyak kejebak nih sebenarnya dengan media sosial. Begitu keluar namanya Istriku itu, orang menganggap bahwa Kiki itu nikah gitu loh. Karena kan kata-katanya itu bener-bener kayak romantis banget tiap hari gitu loh. Dan diupload itu kayak punya pasangan, kayak punya tebak-tebakan. Nah itu bagian dari gimmick sebenarnya ya. Apa emang itu ada rencana nikah waktu itu sebelum keluar single itu? Karena benar-benar digembar-gemborkan itu kayak seolah-olah akan mau menikah. Jujur Li. Jadi memang gimana? Aku ceritanya juga agak rumit sih kalau ini sih. Jadi memang sebenarnya aku waktu itu ada rencana buat pengennya nikah lah gitu, intinya gitu. Cuman karena banyak hal akhirnya nggak jadi, intinya gitu. Jadi memang awalnya lagu itu dipersiapkan buat momen yang memang aku siapin itu, sampai akhirnya nggak jadi. Tapi mikir ya lagu ini kan udah jadi, tetap harus keluar gitu. Memang akhirnya dikeluarin lagu itu, tapi nikahnya nggak jadi. Itu cerita sebenarnya gitu. Iya. Nggak jodoh cerita ya. Sebenarnya. Dan ada sound effect ini nggak, Vin? Sound effect yang sedih gitu. Ya, sound effect yang sedih. Jangan dan loh. Kayak di sosial media, di video klip itu si ceweknya tuh yang nggak jadi nikah sama gua sebenarnya gitu. Jadi di awal tuh kayak bimbang, ini dikeluarin apa enggak gitu sebenarnya. Cuman itulah akhirnya aku putusin buat keluarin. Itu ada yang ngomong tuh, padahal udah prewed di Bali, bener nggak sih? Oh ya sempat ada di upload. Kenapa di
Prewed yang akhirnya jadi video klip gitu. Nah, tadinya Yang juga komen kan aku tadi aku bikin 2 versi di lagu yang sama gitu. Istriku itu ada yang aransemen full band sama akustik. Nah yang satu lagi tuh akhirnya nggak jadi aku keluarin gitu karena ya udahlah gitu. Kayak tadi aku bilang sebenarnya bukan mantan sih jatuhnya, jadi akhirnya kayak temenan. Kita masih kayak kontak sampai sekarang, cuman kondisinya udah lain lah gitu semenjak nggak jadi itu kayak gitu. Oke. Ini baru sekarang kayaknya gue curhat begini di sini. Ki, ini udah mau Agustus bentar lagi Ki. Biasanya kan musisi itu kan menjelang bulan-bulan mendekatin akhir tahun ini ngejar keluar single lagi nih. Kalau Kiki sendiri gimana Ki? Nggak tahu ya berapa tahun ini ke belakang, apalagi dari COVID ya gitu. Baru 2 tahunan inilah mungkin kayak dunia musik, dunia konser di Indonesia itu menggeliat lagi gitu. Terus kayak tahun lalu juga sempet sibuk kampanye lah, pilkada dan lain sebagainya. Orang berharap, musisi berharap banyak panggungan dari acara-acara kampanye dan lain sebagainya. Terus ya mungkin di 17-an juga sama, bentar lagi juga mungkin ada acara pilkada ya gitu. Semua pasti berharap banyak acara lah gitu. Dan semua musisi juga pasti berharap mereka bisa manggung. Aku balik lagi kayak aku bilang, aku mungkin nggak gitu terlalu berobsesi bakal dapat panggungan banyak. Kalau misal pun ibaratnya aku dapat, alhamdulillah berarti Tuhan ngasih rezeki, intinya gitu aja. Tapi nggak harus nyari banget lah intinya gitu. Oh, berarti dengan kata lain, berarti dengan kata lain itu dari royalti udah lumayan Ki ya dari ketimbang off air. Enggak sih, kalau di Indonesia. Kecuali kalau misalkan lu dapat hokinya segede Rahim Laude atau Tulus mungkin sekali rilis lagu tuh, satu lagu doang mereka bisa didengar jutaan streamer dalam waktu beberapa bulan gitu. Itu baru bener-bener lu bisa kaya dari royalti musik di Indonesia tuh gitu. Tapi kalau misalkan di Indonesia yang aku lihat musisi-musisi tuh masih lebih banyak dapetin duit dari off air. Jadi memang off air ini masih andalan buat ibarat pemasukan langsung ya gitu. Kalau pemasukan besar kayak dari royalti, balik lagi itu dari kalau misalnya memang Tuhan kasih hokinya bagus gitu ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak kayaknya agak susah buat diandelin. Karena terakhir aku ngobrol sama siapa ya temen tuh, orang publishing terus orang agregator gitu-gitu, satu hari itu minimal udah 3.000 lagu gitu yang dirilis dari manapun dan siapapun gitu. Jadi adu-aduannya tuh gila-gilaan sih gitu buat sekarang rilis lagu tuh gitu. Ya. Gitu. Padahal gue punya konsep nih, konsep The Mantan. Jadi The Mantan. Mantan itu Rizky, Takeda sama Anji gitu. Sama itu dong satu lagi si Tirta. Tirta, ada apa itu? Oh iya, 4 jadinya ya. 4, Biasa. iya. Ya, Ki, bagaimana pendapat lo tentang lifetime penghibur atau entertainer lah ya? Karena kan di luar sana banyak contoh bahwa orang yang terlalu asik dengan musik gitu ya, sampai lupa hingga hari tuanya tuh jadi mengenaskan, contoh kayak Deddy Dores lah, siapa segala macam. Apakah bisnis ini adalah salah satu cara lu untuk menghindari lifetime yang pendek yang tidak terlalu lama di dunia hiburan? Kalau opini ku pribadi Mas Yul ya, di Indonesia itu sayangnya nggak apa ya maksudnya, kayak susah buat kita jadi sesuatu tuh gitu. Bahkan seorang pengusaha, kecuali jadi pengusaha yang balik lagi hokinya gede dari Tuhan, kedua pengusaha yang jahat, lu baru bisa sukses gitu. Pengusaha yang jujur di Indonesia pun susah buat maju. Itu cuman kehitung, taruhlah ibaratnya 1:10.000 gitu. Pengusaha yang benar-benar jujur, soleh, sukses gitu, itu jarang. Tapi rata-rata yang pengusaha yang ibaratnya dia main curang atau ya mungkin jahat atau gimana ya, malah itu yang bisa maju. Termasuk kayak misalkan kayak kita sering dengar atlet atlet olahraga apa dari tahun katakanlah 90-an atau 2000, sekarang rumahnya jelek, dia usaha jualan juga, atau misalkan ada yang dengar petinju dulu sekarang jadi satpam kayak gitu loh. Sama juga di musik gitu. Di musik juga kayaknya cuma 1 atau 2 band atau 1 atau 2 musisi yang dia sampai tua benar-benar masih bisa bermusik dan masih menghasilkan. Balik lagi kalau dari aku pribadi memang
maaf kata ya, budaya di Indonesia tuh memang agak kurang bagus lah gitu buat bisa menghargai khususnya hasil karya seseorang, entah itu di musik, entah itu di usaha, entah itu di di olahraga dan lain sebagainya gitu. Jadi mereka tuh selalu gampang buat diarahin, masyarakat Indonesia terlalu gampang buat diarahin. Kayak misalkan ada hal yang baru, mereka pasti ngikut sini. Ada orang baru, ada public figure yang baru, mereka pasti ketarik ke public figure yang baru. Melupakan orang-orang yang lama, bahkan yang misalkan mereka punya prestasi atau punya karya yang jauh lebih jelas gitu. Jadi sangat disayangkan gitu. Kalau menurut aku kayak gitu. Itu tapi kenyataannya. Jadi mau dibilang lifetime memang bentar ya, di Indonesia memang seperti itu. Kita memang kalau misalnya memang orang bilang jangan aji mumpung, justru kita ini di Indonesia harus aji mumpung kayaknya, khususnya kayak musisi atau artis ya gitu, performer atau bintang sinetron, seniman dan lain sebagainya. Selama mereka laku, usaha sebanyak-banyaknya, dapetin job sebanyak-banyaknya, karena ketika ibarat kata mereka udah drop, kecuali Tuhan balikin lagi nasibnya, susah banget buat naik lagi ke atas gitu. Itu kenapa aku ngerasa aku nggak mau punya obsesi, gue masih tetap harus manggung, gue masih tetap harus punya nama di musik, punya karir yang bagus, enggak gitu. Jadi ya prinsipnya balik lagi, kerjakan apa yang kita mampu, apa yang kita bisa sebaik mungkin, ya sisanya Tuhan yang nentuin gitu aja lah gitu. Karena aku Assalamualaikum Kang Rizky. Rezeki itu dari Tuhan pasti selalu ada. Waalaikumsalam. Salam kenal Bang Rizky, ya Allah. Siap. saya 3 tahun di Bandung tapi nggak bertemu Rizky, ya Allah. Iya ya. Masih di Bandung berarti sekarang? Enggak, di Jakarta udah. Oh, udah di Jakarta. Awas. Pak Dian, Bang Amir Zidan sih udah ketemu sih waktu itu. Udah satu panggung cuma udah lama banget. Kang Amir. Apalagi yang paling atas Bang Jule itu yang ngangenin banget. Oke. Ki, keberatan nggak kalau Ki itu kita pengen denger suara Ki langsung nih dengan single Wanitaku yang tadi itu. Nah, kebetulan buat yang di handphone yang ini aku nggak ada OTG, brother, nggak ada alat buat nyambungin bisa nyanyi loh. Oh gitu. Sama sekali. Skip kalau gitu. Pin, Mursas, Dian, Amir, kayaknya gue sebentar lagi mau turun karena lusa ada video klip 3 dari Anji gitu, jadi gue harus Siap. ini. Mungkin satu Salam pertanyaan Mas Anji, terakhir. Mas Jule. Siap. Satu pertanyaan terakhir. Malam buat Mas Rizky. Pepe Wong, ada selamat datang Mas Pepe Wong. Menurut lo Ya. platform ini TikTok dari segi musik dan dari segi bisnis, gimana pendapat lo? TikTok dari musik, TikTok dari sisi bisnis. Menurut gue ya TikTok adalah salah satu platform yang memang benar-benar bisa jadi lahan baru ya, khususnya buat promosi sih, kedua buat finansial. Jadi banyak teman-teman musisi yang terbukti karya mereka bisa viral di TikTok, terlepas apapun strateginya. Ada orang bilang memang dari hoki, atau mungkin memang karyanya bagus, atau mungkin karena ada agensi-agensi musik yang mereka bisa bantu boosting si lagu itu biar jadi viral gitu ya. Jadi memang sudah terbukti si TikTok ini buat jadi sarana promosi paling utama buat sekarang gitu, mengalahkan yang lain malah gitu. Terus buat finansial juga terbukti juga banyak banyak artis atau mungkin public figure yang akhirnya followers mereka banyak dan bisa dijadikan mata uang gitu buat mereka dapetin endorse lah, atau mungkin dapetin kayak iklan dan lain sebagainya. Jadi memang TikTok ini lagi jaya-jayanya sih menurut aku gitu. Dan mungkin waktunya juga masih lama. Selama belum ada lagi aplikasi baru yang bisa nyanyiin TikTok, ya TikTok ini memang bagus lah gitu buat sosial media dan lahan buat kita promosi dan jualan sih gitu, Mas. Pamit dulu ya guys. Siap. Thank you, ya, Mas. Bang Jule, Mas, salam buat sehat Bang ya. Nanti Ya, gue beli siap. sambal dulu lah, Ki. Siap, Ya. nuhun pisan. Ki, kalau ada table tuh bisa di depannya pajang aja nggak apa-apa sambalnya. Oh iya. Iya Kang, bangga Kang. Dong.
nggak ada meja soalnya. Oh ya. Ada ini. Guys, Dilihatin aja. ini dia produk dari. Iya. Kalau kalian sayang sama Rizky, kalian harus cobain sambalnya. Itu tahan berapa lama Kang Rizky? Bukan cobain dudanya. Ini si sambal duda ada 7 varian, ada cumi, teri, ayam, tongkol, dan sambal bawang gitu ya. Terus kalau ditanya tahan berapa lama, kalau di suhu ruangan, insya Allah lebih dari sampai 2 minggu lah gitu, aman-aman ya. Kalau ditaruh di luar selama si tutupnya belum dibuka. Kalau ditaruh di kulkas bisa 6 bulan sampai 1 tahun kayak gitu. Karena kita nggak pakai bahan pengawet, kita nggak pakai MSG, masaknya juga pakai kayak minyak non kolesterol dan ya kayak gitu-gitulah. Jadi memang ada salah satu selling point yang kita nggak mau pakai bahan pengawet. Ada berapa varian tadi Ki? Dan bisa dijelasin varian apa aja itu? Ada 7 varian berarti. Ada, ntar gue lupa. Ikan teri sambal merah, ikan teri sambal hijau, baby cumi sambal merah, baby cumi sambal hijau, ayam suwir sambal merah, ikan tongkol sambal merah, sama sambal bawang. Satu pack itu isi berapa? Ini yang isi 3, bundling isi 3, yang ini isi satuan gitu. Oke, isi 3 harganya berapa? 100 100.000. Kalau yang satuan 35.000 kayak gitu. Oke, dan kemarin tuh ada gua lihat itu ada promo juga dari TikTok potongan kalau nggak salah berapa rupiah Ki? Nah kalau buat potongan sendiri tiap akun beda-beda brother. Kemarin beda-beda ada ya? yang ada yang dari bundling itu kan 100.000, ada yang beli 93.000, terus ada lagi yang beli dapat 87.000, bahkan ada yang dapat 79.000 apa aja. Ayo guys, diborong sambalnya guys. Tiap akun beda-beda kayak gitu. Ya mudah-mudahan. Ini sih sepertinya Bang Amir Zidan udah nggak tahan mau nanya nih mengenai sambal. Saya Mau Ya, nanya silakan Bang mengenai Amir. sambal. percaya nggak percaya. Bang Amir. Ini yang bikin slogan ini si perempuan yang nggak jadi nikah sama gue. Mantan nih. Oh gitu. Partner bisnis lah ini ya. Kang Rizky udah saya senggol ya. Siap. Nanti saya ada keranjang kuning kan? Ada. Makan pakai nasi panas sih kelar ya Om Pim. Iya. Pas banget ini. Oke, Bang Amir. Diam aja nih. Udah lama nggak kelihatan nih. Gimana Bang Amir? Ki, kemana Bang? Alhamdulillah, Kang Amir sehat. Udah lama banget nggak ketemu. Alhamdulillah. Udah lama. Selalu ingat perjalanan ke Medan ya pokoknya kalau sama Kang Amir. Ini. Rantau perapat. Iya. Ya ini Alhamdulillah bisa ketemu muka lagi sama Rizky. Kenal Rizky itu udah mungkin sekitar mungkin 2008 Masih Titans mungkin ya Kang Amir ya? Iya, kan Titans waktu itu satu band datang ke pesta pernikahan aku kan. Iya. Ingat kan? Iya. Waktu itu mau manggung di Ancol apa jadi mampir dulu ke Potlot Iya. Pas zaman masih sama Lulu ya kalau nggak salah ya. sama Lulu. Iya. Kalau sama Lulu kan memang kenal dari zaman bala lah kan. Iya. Iya apa ini Rizky ini anak baik ini. Alhamdulillah. Amin, Kang Amir. Apa namanya good boy lah ya. Terus kalau tadi dengar Rizky ada apa bisnis gitu ya, nggak apa-apa, namanya juga ikhtiar ya kan. Iya. Sepanjang itu apa namanya sepanjang itu nggak mengganggu banget fisik sih sebenarnya kalau menurut gue. Ini sebenarnya mengganggu banget Kang Amir. Nanti Rizky ngomong nih.
Tapi insya Allah abis ini, insya Allah ya, mudah-mudahan ada apa ya, kayak ada gebrakan baru lah abis beres urusan sambal ini lah di musik. Gitu. Jadi aku tuh Ki ya, salah satu apa namanya sahabat lah ya, yang pengen tuh lihat Rizky tuh ngeband terus gitu. Siap, Apa itu mau solois, apa mau jadi band itu terserah lah, ya kan. Jadi kalau orang Betawi bilang tuh air muka Rizky itu emang anak band. Jadi sebenarnya bukan pengusaha juga, emang anak band. Gitu. Jadi kalau tiba-tiba jadi pengusaha gitu, itu biar jadi pekerjaan lain gitu kan. Tapi yang utama ya nyanyi. Iyalah, nyanyi lah. Rizky ini kan termasuk vokalis yang perfect nih, ya kan? Amin. Ya, ganteng, suaranya enak didengar, ya kan? Terus kalau manggung enak dilihat, gitu kan? Iya. Cuman kalau Jadi semuanya sayangnya Rizky punya. sayangnya belum punya bini lagi aja katanya Kang Amir gitu katanya. Kalau Tapi benar. Ada baiknya sih buru-buru punya bini lagi lah. Ya kan? Karena suksesnya laki itu dari perempuan juga. Gitu. Jadi mesti ada yang dorong. Kang Amir, Ya kan? ini juga apa ya, intermezzo lah ya. Banyak juga teman-temanku yang apa ya, menyarankan, malah kayak bener-bener nyuruh banget gitu. Aku tuh harus nikah lagi gitu. Malah banyak teman-teman yang kayak usaha buat comblangin lah sama temennya berkali-kali, dan itu gagal sih. Karena memang tipikal aku dari dulu tuh nggak bisa dicomblangin gitu. Terus aku dulu yang suka gitu ya, kayak gitu. Nah, aku sempat kepikiran, memang nikah itu bukan rezeki katanya kan, memang benar terbukti gitu ya. Tapi kan ada 10 pintu rezeki yang dikasih sama Tuhan, salah satunya memang dengan menikah gitu. Nah, aku tuh coba bener-bener usahain 9 pintu yang lain. Di prinsip aku ya, maksudnya aku usahain 9 pintu rezeki yang lain, jangan sampai si yang nikah ini jadi penghalang gitu. Maksudnya jangan sampai karena aku belum nikah rezekinya tuh jadi nggak nyampe gitu. Bener nggak sih aku punya prinsip kayak gitu tuh, bener nggak sih gitu? Apa gimana? Secara kalau ngomongin agama nih, nggak gitu. dia punya posisi sendiri semua gitu. Jadi semuanya itu juga bukan keterkaitan. Jadi kalau ininya semua ini kurang, ini jadi kurang, enggak juga gitu. Jadi masing-masing itu Allah udah atur, ya kan? Masalah rezeki, kematian, jodoh, segala macam gitu. Dan karena Allah udah menyediakan, masa kita nggak ambil? Benar nggak? Nah, ada orang terbalik. Allah menyediakan, tapi diharamkan orang ambil. Nah, ini kan kebalik-balik nih, ya kan? Nah, ini udah dikasih halal lagi, ambil lah. gitu. Susah tuh buat kenal deket sama orang yang memang apa ya, ibaratnya kayak buat bisa deket sama orang baru tuh memang agak susah sih kalau gue tuh. Ya pelan-pelan. Ini Bang Amir modelannya milih-milih. Milih-milih sih cuma susah cocok ya, intinya gitu. Gini loh. Rizky ini kalau dia bikin sayembara, supaya di TikTok, ayo siapa yang mau nikah sama gua? Wah itu Banyak. daftar. Gak mungkin enggak. Nah, jadi ini mau lewat pintu yang mana nih gitu. Ya kalau cuma selalu ya susah Ki. Tapi itu kan harus ada nawaitunya. Iya sih. Nah itu yang belum aku niatin sih sebenarnya sampai sekarang. Nah itu. Aku malah Itu kayak maksudnya. sampai sekarang ya gitu
niatnya tuh sampai nanti tua gitu ya, masih tinggal sendiri. Jadi kayak kalau misalkan tua terus aku alhamdulillah punya rezeki bisa bangun rumah, nggak harus gede gitu, pengen pindah ke Bali, bangun rumah di sana, punya mobil satu udah cukup. Kalau punya uang lebih, aku pengen jalan-jalan keliling dunia gitu. Belum ada rencana dan niatan pengen nikah lagi sebenarnya sampai sekarang gitu. Mau stay di Bali berarti. Kayak gitu. Ya, Mau stay di Bali berarti. Pengennya sih itu akan datang itu. Itu mendekat sama idola dong berarti. tapi tapi balik lagi kalau misalnya memang Tuhan kasih jalan yang lain di luar rencanaku ya kenapa enggak, maksudnya ya itu juga pasti dijalanin pada akhirnya, intinya gitu loh. Iya. Maksudnya kayak tadi Rizky cerita, maksudnya kalau ada pengusaha, ini ini cuma dua, pengusaha yang curang atau pengusaha apa tadi? Yang jujur jahat, pengusaha jahat. Ya kayak gitu kan. Ya kalau aku sih Ki, lebih ke kita jalanin aja bener. Iya. Jadi nggak apa namanya, nggak perlu melihat ke arah sana juga gitu. Sama kayak gini nih. Kita mau kasih sedekah buat orang di jalan. Bisa jadi orang itu pura-pura. Ya tapi kita nggak perlu cari itu dia pura-pura apa enggak gitu maksudnya. Iya. Masalahnya nilainya itu adalah nawa itu kita ngasihnya dia. Itu aja gitu. Mau dia bohongin kita juga kan yang penting Mau dia itu urusan dia itu. Iya, benar. Tapi yang penting niat kita kasih dia gitu. Tapi udah lagi ngeband Ki. Siap, insyaallah jalan lagi lah. Ini lagi Ki. Jadi gini ya teman-teman. Gua nih dulu berapa kali nih bawa Rizky ke apa kemana gitu, ke Medan kemana, dulu sama acara rokok gitu. Udah gua teteng-teteng aja Rizky sendirian tuh kemana-mana, ke sono kemari. Waktu masih zamannya siapa tuh? Waktu itu yang ngurus siapa? Andre Opa. Bukan. Dulu sih, terakhir Budi namanya kalau nggak salah. Bukan Budi, tapi awal-awal tuh. Lulu, Andre Opa, terus ada almarhum Ali Said. Terus Ya, terakhir si waktu Budi ketemu pas sebelum di Kemang waktu itu tuh. Gembok. Gembok. Kalau Gembok Ya? Gembok si ini dari Drive bareng sama Drive waktu itu. Oh, barang. Tapi ini Rizky ini salah satu orang muda nih, dari dulu begini. Amin. Ini efek filter kan, Amin? Filter TikTok ini. Kita baru pada tua nih muda nih terus. Nanti merek sambal. Tahu gimana nih. Iya, Ben. Oi, siapa? Gue nih kayaknya nggak bisa lama. Siap. Gue nih dari pagi ngurus ponakan kan gue lagi produserin ponakan gue nih. Oh iya. Udah pada tahap mau keluar platform digital. Terus tadi pagi nih kayak tentara gitu latihan, gua geber terus gitu biar mentalnya terasa gitu kan. Dan gua bener-bener lelah banget dua hari ini. Cuman karena begitu gue lihat ada Rizky, karena gue udah lama nggak ngeliat dia nih, gue sempetin buat ketemu. Thank you. Siap. Gue sempetin. Mudah-mudahan yang jauh dekat lagi lah sekarang. Ya, mudah-mudahan begitulah. Berkat. Jadi berarti doa. Berkat Brother Vin ini. Doa. Ya, Brother Vin. Ya. Semua tuh mendoakan Rizky itu supaya bisa nongol lagi. Amin. Bisa doanya. Gitu, semua lah. Semua sukses selalu lah. Iya, pada kangen lah semua. Ya kan? Tapi TikTok memang mempertemukan ya. Bener, TikTok ini sangat
Saya sama Kang Amir aja terakhir ketemu tahun berapa ya Kang Amir waktu di sama Faris juga tuh? Udah lama. Lama. Iya. Satu nih kelemahan gue. Lo jangan tanya gue kapan gue lewat tuh. Oke, karena durasi Rizky juga terbatas, dia juga harus mengerjakan sesuatu sebenarnya. Nah, kita kasih kesempatan. Kang Amir nuntut ya. Mudah-mudahan Abang juga sukses Bang Amir. Iya, berkah ya. Sehat Kang ya. Kang Amir sehat-sehat ya. Ya. Beb Haris, jangan diam-diam aja nih. Gimana nih? Ini juga Ki, ini brother kita ini juga ini akan keluarin single dalam beberapa minggu ke depan. Siap. Dari Kalimantan. Woi, salam Bagian kenal. dari podcast kita juga. Ini orang keren nih, Haris. Amin. Nah, Rizky. Saya sering nih ngeliat Bang Rizky. Bang Rizky kadang bareng sama Reja ya? Reza, Bang Faris dari Reza. Pontianak juga kan? Ya, saya asli Pontianak cuma stay di Jakarta. Oh, oke siap. Iya, suka bareng sama Reza. Ya, Reja itu udah kayak adik sendiri Bang. Oh gitu. Siap. Nanti kapan ketemu lah. Aku izin follow abang ya. Siap. Makasih banyak ya. Salam kenal. Sorry ini agak telat tadi karena kena macet Jakarta. Maklum. Iya. Aku nih ngikutin apa mungkin dari tadi nggak dari awal dari sini. Cuman sedikit tahu tentang Rizky seperti apa di dunia dalam musik ya. Lagi pertama kan 4 event Easy nama bandnya. Easy itu lagi ke Titan. 4 drive terus terakhir itu solo juga ya. Solo. Satu lagi ini gua. Nanti ada yang tersinggung nanti. Ada cerita emosi yang dipisahkan oleh pandemik. Bareng sama Oh iya benar. Ada. Nah, ada hal yang menarik kalau nggak salah tuh salah satu lagunya itu ada yang berjudul Istriku ya. Iya. Istriku. Nah, Istriku. Nah, itu gimana tuh ceritanya kok bisa tercipta lagu judulnya Istriku? Bisa dijelaskan nggak? Jadi aku ketemu temen namanya Masya Allah kok aku lupa ya, bentar. Kok aku lupa namanya ya? Adalah pokoknya ada temen, dia sempat ikutan Indonesian Idol tapi nggak lolos di tahap 10 besar kalau nggak salah gitu. Terus dia orang Bandung, dia punya lagu itu baru setengah, terus dia punya aransemen dan itu sebenarnya awalnya lagu akustik doang buat dia ke calon istrinya waktu itu, tapi baru setengah akhirnya ketemu aku kayak ini lagu enak banget, aku suka, boleh nggak aku nyanyiin gitu. Itu di tahun 2016 gitu, sampai akhirnya tapi nggak tahu kapan kan karena memang di Titans nggak mungkin ngeluarin lagu kayak Istriku misalkan gitu. Terus akhirnya di 2019 aku memutuskan buat jadi solois karena cerita yang tadi diajakin sama Gembok itu. Terus akhirnya udah si lagu itu bisa dikeluarin gitu, di rilis ulang, terus aku kayak modif dan lain sebagainya, dibantuin jadi barengan sama astagfirullah aku lupa namanya itu. Nanti kalau ingat aku sebut lah gitu. Jadi gara-gara temen aku sih awalnya kayak gitu. Ya, luar biasa. Tapi sebenarnya dengan lagu tersebut kenapa ada tiba-tiba rasa pengen nyanyi ini? Apa karena liriknya? Apakah karena aransemennya? Gimana itu? Yang pasti karena temanya sih. Temanya pas banget. Temanya ya. Temanya pas banget buat lagu nikahan waktu itu. Terus lagunya juga cocok buat dikasihin ke orang yang kita sayang, buat yang aku sayang waktu itu. Terus aransemennya sendiri aku benar-benar pilih apa yang sesuai sama karakter musiknya, terus yang aku suka juga, akhirnya kepilih lah si Slow Dance itu gitu. Kebayangnya tuh lagu itu dipakai buat acara-acara nikahan, terus dikasihin kayak misalkan calon suaminya buat calon istrinya kayak gitu-gitu sih. Jadi kebayangnya begitu, akhirnya keluarnya lagunya kayak Istriku kayak gitu. Jadi penasaran feel ya? Lagunya loh. Lagunya. Iya, cuman ini teh nggak bisa nyanyi bener
Soalnya si apa yang bisa buat nyanyi itu aku apa ya, sistemnya dimasukin di live di PC gitu. Yang handphone ini nggak bisa. Pak Rizky, thank you Pak Rizky ya. Mungkin sedikit aja pertanyaan aku tadi. Salam buat Alum Budiman juga. Belum Oh iya, sempat siap. ketemu Alum Budiman. Kapan-kapan kumpul lah kalau di Jakarta juga mah. Ya, aku kan di Jakarta sekarang. Di Jakarta udah Di Jakarta. Iya. Di Jakarta Nanti juga. kumpul lah di Logic ya. Siap. Nanti kumpul-kumpul kita. Udah kembali ke Oke. Oke, sesuai dengan pembicaraan kita sudah tepat 1 jam. Mohon maaf sekali guys. Kesempatan kali ini mungkin di next time kita bisa ngundang lagi Ariskinya untuk nyanyi. Kapan-kapan kita ngobrol bareng lagi lah. Cuman hari ini ada pekerjaan yang harus dikerjakan Sebenarnya ya, oleh Ariski. jualan sambal lagi Om Ben sekarang. Gara-gara punya. Coba Rizky diangkat lagi sambalnya biar pada lihat nih untuk yang baru datang. Buat teman-teman semua yang mau order silahkan, udah ada di semua online shop sambal duda, ada 7 macam. Dan ini kebetulan sekarang abis ini sih aku nge-live di akun sambal duda, jadi kalau misalnya Tuh, jangan lupa di follow Ariskinya untuk diborong sambalnya. official, di follow akun sambal duda juga. Abis ini kayaknya insya Allah mau nge-live di sana bentar lah, nyari-nyari jam, nambah jam. Brother Vin, hatur nuhun pisan, makasih banyak udah diundang. Sawang Sulna kasetku. Podcastnya di obrolan ini seru sekali, alhamdulillah nuhun pisan. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi nanti lebih lama lagi ya. Siap. Nanti kita kopi-kopi darat lah. Kalian makasih banyak. Kang Amir, pamit. Langsung nah Kang. Pamit juga. Siap, Buat Kang. semuanya, Udah saya follow ya. Banyak udah nemenin dari tadi. Atur nuhun Rizky. Nanti kita berunian sama anak-anak Shoot Motion ya, kita atur waktu. Siap. Sehat-sehat selalu. Ditunggu ya, ditunggu. Assalamualaikum. Terima kasih juga buat Faris, Dian, Bang Amir, Beb Morses, dan semua yang ada di sini. Terima kasih buat dukungannya. Jangan lupa follow semuanya yang di atas, khususnya Rizky. Siap. Nuhun. Terima kasih. Sampai ketemu di hari Kamis. Pamit ya semua. Assalamualaikum.